Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, berjumpa warahmatullahi lagi dengan wabarakatuh. saya Muhammad Amiruddin di acara Kurma Kuliah Ramadan di kampus Institut Agama Islam Al-Qalam Malang. Oke, para pemirsa semuanya, sahabat Kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk sekarang untuk tema ini kita kedatangan tamu yaitu seorang tokoh di Kecamatan Gondang-Legi. Jadi beliau juga salah satu pengurus MWC NU Gondang-Legi, ya. Dan juga beliau adalah wakil rektor kampus Institut Agama Islam Al-Qalam Malang. Beliau adalah Bapak Mudofar SMAG SPD MWD. Mari kita sapa beliau. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa nggih? Wah, insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasanya bagus, artinya shaumul khawas gitu. Amin semuanya. Permisa semuanya, sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah SWT. Untuk sekarang kita mengambil tema yang sangat menarik menjadi dilema para pemuda, ya. Bahwasanya apakah semua doa akan diistajabah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana caranya agar doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk statement panjenengan dari awal, bagaimana pendapatnya panjenengan tentang apakah semua doa ini diistajabah oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nurdin, juga teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati banggakan para kurma ini, kuliah Ramadan mahasiswa Al-Qalam. Yang saya hormati para pemirsa yang kesempatan untuk mengikuti acara kurma yang diselenggarakan oleh Yai Al-Qalam, terutama oleh media center, ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu wala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qala ta'ala ud'uni astajib lakum al-ayah ma ba'du. Pak Amir, terkait dengan tema ya, apakah semua doa itu pasti Dikabulkan, akan diijabahi atau dikabulkan, diterima oleh Allah? Saya wafihi tafsilun, ya, artinya perlu diperinci, bukan ditolak atau diterima. Saya mengambil pendapat tiga, kalau tiga saja, diantaranya yaitu Imam Ghazali, atau yang disebut dengan nama lengkapnya itu Syekh Al-Alamah, ya, Hujjatul Islam Abu Hamid bin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua itu adalah mengambil pendapatnya dari seorang juga ulama, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi di Al-Maliki, ya. Bukunya itu namanya Hasyiatus Sawi ala Tafsiri Jalalain. Yang ketiga, ulama mutakhirin yang karismatik, yang insya Allah kalau secara nasional itu semuanya paham, ya, yaitu Hadratul Syekh Habib Lutfi bin Yahya. Itu diantaranya nanti referensi terkait dengan apakah doa itu pasti akan dijawab. Iya. Begitu, Pak. Iya ya. Mungkin ada statement sedikit tentang
bagaimana sih biar doa itu diistajabah? Karena banyak anak muda itu berdoa terus, tapi kok nggak cepat dikabulkan oleh Allah SWT, sehingga perasaan tidak percaya, perasaan putus asa terhadap ya Sang Pencipta itu mulai muncul karena doanya doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Mungkin ada statement atau ciri. Baiklah, terima kasih Pak Amir bahwa saya mengambil pendapatnya Imam Ahmad tadi, Muhammad As-Sawi Al-Maliki. Sementara itu dulu, nanti bisa yang lain, bahwa tidak setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Ahad, Allah yang Maha Satu. Artinya tidak pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa harus memenuhi syarat. Ya. Hal ini sebagai sebuah doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi persyaratan-persyaratan, ya. Tentu persyaratan ini yang melekat kepada si sa'il tadi atau hamba Allah yang minta itu juga melekat pada Allah yang punya otoritas untuk mengabulkan atau tidak. Itu Allah itu punya sifat qudrat iradat ya, gitu. Jadi katanya atau Imam Ahmad ini, Imam Ahmad bin Muhammad ini, ad-du'a lahu syurutun. Ad-du'a lahu syurutun. Fa idza takhallafa ba'duha takhallafal ijab. Artinya sesungguhnya doa ini mulai lagi sesungguhnya ada syarat-syarat bagi terkabulnya doa. Maka ketika sebagian syarat tidak dipenuhi, doa akan dijabah. Ya. Oh, berarti ada syarat-syaratnya. Jadi kalau emang doa itu mau dikabulkan oleh Allah, berarti ada kriterianya. Kriterianya itu apa, Ustaz? Ya. Jadi saya katakan yang melekat pada si sa'il atau hamba Allah yang minta tadi itu, bahwa saya ulangi lagi ya, melekat kepada yang bertanya tadi, bahwa ya minimal harus ikhlas, ya, bukan karena apa-apa minta itu. Kemudian tadarru, ya, tadarru itu merendahkan diri, ya. Kemudian khufyah, harus punya harapan. Yang ketiga adalah harus husnudzon kepada Allah, kepada Allah. Bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah, ya. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita, mengabulkan, mengijabahi doa kita yang akan berdoa ini yang apa yang mau diminta. Ya. Harus husnudzon, ya. Katanya. Ya, begini. Jadi saya kok dengar-dengar, jadi kalau pengen ada berapa tempat ya yang doanya akan diistajabah oleh Allah SWT. Ini tempatnya di mana saja? Ya. Ini kalau menurut Imam Ghazali di kitab Ihya ini halaman 304 juz awal ini, juz pertama itu sebetulnya ada berdoa katanya Imam Ghazali itu wahya asyratun. Jadi ada 10, tapi yang jenengan tanyakan ini paling enggak itu momen, timing. Oh, timing. Waktu, ya. Waktu. Ada tempat. Ada waktu. Ada tempat, ada waktu, ada kan gitu. Waktu, iya. Ya. Ada waktu. Kapan doa yang mudah diijabahi oleh Allah SWT. Ya. Kalau waktu di antaranya kalimat Ghazali ini, ya. Yeah. Al-awal ayat rasadu li du'ahil awqatis syarifah kayaumi Arafah. Ketika hari Arafah. Hari Arafah. Arafah itu 1 tahun 1 kali. Buka, ya. Ketika memang
di mana di Arafah ya di Arafah sedang memang yaum Arafah memang al-hajju al-Arafah ketika itu kan. Wah itu Masya Allah doa ketika haji itu berarti kita haji ketika ya, lek haji rono ya enggak jam-jam ini kan ya. Ketika haji ketika ada di Arafah tadi ya. Berdoa itu memang dianjurkan berdoa itu doa yang istajabah langsung kepada Allah gitu ya di sana ya. Di Arafah itu di mana Pak? Di Mekah. Di Mekah. Bukan Padang lagi ya. Itu kalau Arafah itu Mbak Arafah itu. Ya. Momen itu diantaranya Arafah Ramadan, bulan Ramadan. Berarti sekarang ini Masya Allah ya. Itu. Sekarang ini adalah bulan-bulan yang mulia ya. Ya Ramadan minal ashur ya. Bulan Ramadan dari kalau tadi Arafah itu dari sana per tahun, kalau Ramadan kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini luar biasa ya. Terutama waktu sahur. Ketika waktu sahur dari jam berapa Jam berapa? Itu berdoa. Setelah makan atau sebelum makan. Bukan ya sunat sahurnya tapi doanya. Itu jangan lupa itu ketika waktu sahur itu. Kemudian lagi thuluthul lail, sepertiga malam. Orang sama tidur, bangun, kita sholat berdoa, gitu ya. Sholat tahajud, hajat, ya, minta kepada Allah, nangis kepada Allah. Insya Allah itu, Insya Allah akan terkabulkan. Minta apa saja, yang penting hal-hal yang baik menurut syara ya. Itu maksudnya hal yang baik. Banyak sekali betulnya Pak. Terutama kata Imam Ghazali ini Rasulullah ya. Hadis Rasulullah, orang as-shaim la turaddu da'watu. Jadi orang puasa ini doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Ini hadis Rasul ini. Hadis Rasul yang ditulis oleh Imam Ghazali di kitab Ihya ini. Ya. As-shaimu la turaddu da'watuhu. Jadi orang puasa itu mandi doanya itu langsung kepada Allah ya. Betul. Iya. Oke, pemirsa semuanya, sahabat kurma yang dirahmati oleh Allah SWT. Tadi sudah jelaskan ada berapa tempat ya, ada berapa waktu ya di mana doa itu diistajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di Arafah dan juga bulan puasa, bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini adalah momentum yang mana bulannya umat Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai umatnya kita harus bisa memanfaatkan momen ini supaya Ramadan ini kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi mari kita manfaatkan, mari kita berdoa supaya apa yang kita inginkan ini bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sepertiga malam. Sepertiga malam juga salah satu waktu ya ketika kita berdoa itu langsung kepada Allah, diistajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk ketika berdoa, kita berdoa, apakah ada adabnya atau tata caranya supaya kan tadi ada tempatnya, ada waktunya. Apakah ada caranya ketika kita berdoa supaya doa ini juga langsung diterima oleh Allah dan diistajabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul, penting itu. Tadi di pengantar saya mengambil Al-Qur'anul Karim ya, atau firman Allah, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kamu sekalian dengan tadi sikap yang merendahkan diri, mengharap betul, kemudian punya husnudzon kepada Allah. Ini harus itu. Dan harus ya yang bagus itu adalah keadaan suci dan suci ya. Apalagi tadi setelah sepertiga malam habis hajat ya. Kemudian minta kepada Allah. Wah, itu nangislah, harus nangis. Betul, jangan konsentrasi, harus konsentrasi. Kok donga tidak bisa. Harus hanya doa, hanya formalitas saja. Artinya jangan kemudian hanya pelengkap bahasa Arab tapi tidak paham, jangan. Lewong duro ya duro, lek gak iso bahasa Arab. Kalau bahasa Arab paham bagus, Abdullah pakai bahasa Arab ya suci. Kemudian ini kosongkan, kemudian ini lagi
Jadi yang bagus itu tadi Pak ini gorib ya, doa itu. Doa itu kena mukhul ibadah. Pokoknya ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Doanya itu ibadah. Memang diperintah oleh Allah. Ya, karena ketika tidak berdoa maka kita dianggap sombong oleh Allah. Iya, Oh, iya. doa itu mengabdi ud'uni ya, itu Iya, oleh iya. diperintah oleh ud'uni disebut berdoa untuk karena perintah Allah itu sudah pahalanya luar biasa. Kemudian begini yang jangan kalah pentingnya. Jadi pendekatan, minta kepada siapapun apalagi kepada Allah. Sama manusia aja langsung tokoh-tokoh jauh oleh kais, harus pendekatan. Ya, harus pendekatan. Ya. Allah itu harus sesuai dengan kesenangannya apa kesenangannya itu. Kalau minta kepada manusia, apalagi kepada ya, maka tidak lepas dari jangan lupa orang ini harus introspeksi diri. Katanya Habib Lutfi bin Yahya itu semua doa pasti akan diijabahi kecuali hamba Allah yang tangannya kotor. Yang tangannya kotor itu maksudnya apa? Nah, artinya banyak dosanya. Banyak dosanya. Bahkan diibaratkan oleh Habib Lutfi ini luar biasa. Tamsilnya mudah. Ketika anak itu sedang bermain tanah, pakai pelepah. Ya, main tangan. Pelepah pisang dan sebagainya. Itu kemudian orang tuanya ke pasar. Ya. Bawa pulang dari pasar tentunya bawa oleh-oleh yang kesenangannya anak tadi ya kan untuk anak itu. Begitu orang tuanya datang dari pasar, anak itu sedang tangannya kotor dengan abu, dengan tanah, langsung minta oleh-olehnya. Bagaimana itu? Kalau ibu yang baik tidak akan diberikan. Ya, disuruh basuh dulu cuci tangan. Bersihkan dulu. Ya, bersihkan dulu. Tangannya baru akan dikasih oleh ibu. Sama juga Allah. Maka sebelum minta itu istighfar kepada Allah. Iya, harus menyucikan hati ya. Menyucikan hatinya. Atur hatinya dan istighfar. Ikhlas kepada Allah. Bahkan ada banyak itu tuntunan dari ulama-ulama atau ulama-ulama itu. Ya istighfar. Minimal maunya. Ingin apa yang diinginkan istighfar 100 kali. Kemudian istighfar, tahlil la ilaha illallah. Bukan 100 kali, tasbih 100 kali, salawat 100 kali, kemudian apa yang diminta? Ya Fattah, ya Razak. Umpamanya ingin istri yang cantik, ya mintakan pada itu. Minta kepada Allah ya. Maka tadi mukadimah sebegitu. Kemudian ketika di awal doa itu harus diawali dengan kalimat memuji kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baik pembukaan dan menutup salawat Nabi. Itu insya Allah akan. Kenapa enggak? Itu ditamsilkan itu media. Jadi kalau menghadap Allah, kalau bahasa salawat dulu, izin kepada Rasulullah, insya Allah oleh Allah akan dikabulkan. Oke. Gitu, Oke, terima kasih Pak ya. Jadi lagi, Pak, ya. Lagi, Pak. Tadi waktu, ada tempat, Pak. Ada tempat. Tempatnya taruhlah di masjid. Di masjid. Atau lebih-lebih Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi atau Aqsa. Atau ya tempat mustajabah. Jangan-jangan minta kok di pinggir sungai bahkan di tempat-tempat yang jemberal yang kotor tempat yang mustajabah banyak sekali. Itu, Pak. Ya. Oke. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwasanya tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita harus menyucikan hati dulu. Menyucikan hati dengan berbanyak istighfar, berbanyak sholawat. Jadi ketika kita sudah menyucikan hati, jadi kita layak untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya anak ketika mau minta kepada orang tuanya yaitu harus membersihkan badannya dulu baru akan dikasih oleh orang tuanya. Ya, seperti itu nggih. Mungkin ada statement ya berapa kalimat ya untuk para pemirsa semuanya biar nanti tidak berkecil hati dalam ketika kita berdoa. Doa itu harus
setelah usaha. Jangan doa tok, ada usaha, namanya ingin lulus skripsi bagus, garap skripsinya yang bagus ya, yang sesuai dengan pedoman karya ilmiah, kemudian selesai besok ujian berdoa kepada Allah. Jadi manusia ini berikhtiar, yang menentukan adalah Allah. Jadi berdoalah, harus berdoa. Tanpa doa itu tidak benar, harus berdoa ya. Maka gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi sudah jelas kita sebagai manusia diwajibkan oleh Allah untuk berdoa, karena ketika kita tidak berdoa maka kita dianggap sombong ya. Jadi seperti itu, karena kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Terima kasih untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sahabat Kurma, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.